Ya, semoga ya market bisa soft landing dan semoga Indonesia juga masih bisa dengan kondisi yang cukup baik juga karena sempat baca-baca ya semoga the Fed bisa menselaraskan antara the pace kenaikan FFR dengan GDP growth-nya mereka juga kan butuh skill dan luck ya, Tiala sempat bilang kayak gitu juga ya. Ya, tapi gue juga cukup yakin sih Indonesia bakalan cukup bagus ya. Karena ya kalau dilihat dari struktur perekonomian Indonesia emang didominasi sama komoditi, komoditi lagi up, ikutan up juga gitu. Nah, palingan gue mau tanya sih kira-kira kalau balance trade akan impact langsungnya kemana ya? Ke sektor apa gitu? Apakah langsung perbankan? Karena tadi langsung perbankan langsung up tinggi dan properti juga naik poinnya. Ya Atau ada kalau sentimen lain kalau dari properti gitu ya? kalau trade balance sih saya rasa lebih banyak ke impact ke GDP ya, karena kan kalau kita ngomongin belajar GDP mungkin teman-teman ingat ya, GDP sebenarnya kan C plus I plus X minus M gitu kan. Ya, Terus ditambah lah apa spending pemerintah dan lain-lain gitu ya, udah pasti kalau misal trade balance-nya tadi kenceng kayak gitu dan di bulan September juga sekarang aja kok masih 400, ya berarti everyone is expecting that our GDP growth will be very strong in quarter 3 gitu. Nah, ya impact-nya pasti of course lah kalau misalnya GDP impact-nya very significant ya, turun ya. Jadi loan ke ekonomi bertumbuh udah pasti loan-nya bertumbuh gitu. Yang kedua mungkin properti. Ya, properti ini kan sebenarnya impact dari trickling down dari commodity price ya. Walaupun kita tahu lah CPO lagi turun, tapi ya CPO at 3.200 sebenarnya masih oke lah. masih cukup Nggak oke ya. Cukup bagus jelek-jelek sih. banget lah. Everyone still well off lah di harga CPO 3.200 3.300 ringgit per ton. Nah, kalau price ini kan masih bagus banget ya. Nah, ini impact-nya kan sebenarnya ya banyak banget di luar, orang bilang di luar Jakarta itu bergantung sama dengan komoditi gitu. Jadi ekspektasinya kayak kalau kita ngomongin industri supportingnya ya, kayak heavy equipment, teman-teman dengarlah 2 hari yang lalu UNTR revise up target mereka gitu. Jadi Iya. udah indikatif bahwa sebenarnya bisnis supportingnya juga lancar gitu. Jadi terus kemudian kita kontraktor-kontraktor yang lain gitu, ya udah pasti bisnisnya doing very well. Makanya nanti ada ekspektasi bahwa oh mungkin impactnya ke properti. I know some property mungkin already peak ya apa marketing salesnya, tapi saya nggak tahu in the next 3 quarter atau 4 quarter penjualannya gimana gitu. Tapi ya kalau lihat ekspektasi kayak gini sih mestinya on juga ya. Kenapa tiba-tiba kayak banyak properti yang lumayan lari ya, kalau kita lihat ada CTRA, Semera, even kayak kemarin APR. Ya balik lagi, this is a sentiment yang sebenarnya market udah coba try to pricing in lah. Jadi menurut saya market itu udah pricing in first half 2023 lah sekarang gitu. Jadi udah bukan ngomong first year full year 2022, tapi kita udah looking ahead-nya sampai first half 2023 gitu. That's why sektor-sektor yang kayak trickling down dari komoditi itu sama GDP growth udah mulai dilirik sih. Regardless ekspektasi interest rate itu tinggi. Oke. Eh, tadi kan sempat mention juga kalau komoditi ya, mungkin komoditi sampai akhir tahun nih masih hot, masih panas nih. Cuma kira-kira berlangsungnya sampai berapa lama, ada indikasi nggak kapan mungkin komoditi, terutama coal ya, batu bara, kapan mungkin harganya udah nggak di 400 lagi, udah crackdown mungkin sampai ke 300, bahkan sampai ke 200. Atau mungkin ekspektasi market sekarang udah harga call sebetulnya bukan di 400 ya, mereka udah kasih baseline sendiri, mungkin harga call price untuk asumsi mereka bukan di 400 gitu. Kira-kira pandangannya gimana? Oke, kalau untuk full price sendiri sih menurut saya ya I guess market sebenarnya kalau kita ini baik lagi ya ada two different thing ya, price direction atau ngomongin earnings gitu. Kalau kita ngomongin price direction sih I guess ya full price at 400 to 500 udah a little bit pricey ya gitu. Not everyone willing to buy lah at this price level. Tapi balik lagi kan kayak coal ini kan sekarang sumber energi yang paling gampang lah didapatkan dibandingin dengan Ya, gas, atau even kayak Europe itu kan benar-benar tergantung sama gas, harga gas tuh lebih gila dibandingin coal gitu. Jadi ya pilihannya it's either you buy coal atau nyalain your nuclear power plant gitu, which is nuclear power plant itu nyalain juga nggak mungkin bisa cepat gitu, bisa cover semua energi apa kebutuhan energi mereka. Jadi in my sense sih ya selama Rusia masih gontok-gontokan sama kayak EU sama US,
ya I guess the gold price yang will remain sustainable gitu. Sustainable-nya at the strike level berapa gitu ya. Ekspektasi gua sih sebenarnya ya kalau tahun depan balik ke 250 aja itu kemungkinan terjadi gitu. Kalau sekarang sih I think juga analis agak a little bit too bearish ya on the gold price assumption ya. Jadi kalau teman-teman lihat ITMG kemarin kita ini ngomongin ITMG ya. ITMG pas kemarin laporan keuangan first half, teman-teman pada kaget tuh, wah ITMG jelek, laporannya miss gitu. Banyak yang downgrade gitu. But si ya, ITMG right now ya udah mau deketin ke 50.000 gitu. Karena sebenarnya analis itu banyak yang mungkin terlalu bearish sama coal at that time. Nah sekarang yang kemungkinan besar kalau kita lihat earnings kayak gini, ya mungkin ada yang upgrade gitu. Tapi saya rasa upgrade-nya juga udah nggak banyak. That's why mungkin kalau teman-teman yang udah yang pengen kayak baru mau masuk ke coal ya mungkin hati-hati aja gitu. Karena sebenarnya secara price direction wise kita udah mulai di top ya. Nah ini tinggal teman-teman manage risikonya aja gitu. Apakah teman-teman mau trading short term, atau jangan terlena gitu kayak oke gue pasti beli gold tahun depan naik gitu. Nah, itu mindset yang salah sebenarnya. Tapi baik lagi kita udah lumayan di late cycle ya. Jadi teman-teman mesti agak cautious ya dengan kayak habis late cycle apa sektor yang kita bisa masukin gitu. Jadi for price masih bullish sampai kuartal 4 tapi tahun depan mungkin ada sedikit penurunan. Jadi ya play-nya for coal ya is this earning play sekarang. Karena agak cukup dilema juga ya. Harga call sekarang lagi tinggi, earnings juga lagi bagus, tapi harga price action-nya kan sebetulnya nggak reflect sebegitunya dengan earnings-nya gitu ya. Gitu. Jadi seperti dilema juga nih. Ini sekarang waktunya buat beli saham call sampai akhir tahun, pokoknya di hold aja, kita dapetin dividennya, atau udah mendingan kita cari sektor lain yang masih belum gerak gitu. Kan seperti agak dilema ya, padahal ini bagus nih. Kalau nggak masuk sedikit agak nyesel nanti kalau misalkan bakalan naik lagi gitu ya. Pas sebenarnya kita sekarang nih cari saham yang mungkin stream berikutnya habis dari industri energi kemana gitu atau seperti apa? Oke, mungkin kalau kayak strateginya sih sebenarnya ya balik lagi ini tergantung risk profile masing-masing sama mungkin seberapa besar porto kalian juga gitu ya. Kalau mungkin portonya besar, ya nggak ada salahnya sih kayak always have coal in your portfolio gitu. Jadi kalau misalnya belum punya ITMG sama sekali, ya mungkin bisa di-collect gitu ya. I think if you're expecting like a very huge dividend, ya bisa di-collect gitu. Tapi belinya ya mungkin jangan sekarang pas lagi di all time high gitu. Karena kalau ujung-ujungnya beli di all time high ya pasti kan nanti ya jatuh gitu ya. Nanti apa dividen yieldnya nggak Menarik ya. sesuai. Iya, gitu. Jadi ya mesti dilihat-lihat gitu. Terus kalau misalnya apa uh, misalnya kalau kayak Adaro gitu, ya kalau Adaro juga udah mau all time high, ya kalau teman-teman mau dapetin dividen yang mungkin dengan resikonya lebih kecil, ya bisa beli holdingnya ya. Kayak Saratoga itu kan pasti dia dapat dividen gitu. Cuman balik lagi, it's tergantung risk profile sama your portfolio lah. Kalau misalnya portfolio teman-teman yang small, ya I don't think you should buy coal lah anymore gitu ya. Maksudnya ya resikonya gede gitu dibandingin teman-teman nyangkut atau nggak mau cut loss ya mendingan cari sektor yang lain kayak perbankan ya jangan beli BCA lagi pas all time high gitu. Tapi belinya ya pas lagi dikoreksi gitu. Jadi kalau sektor yang selanjutnya sebenarnya agak laggard ya saya sih ngeliatnya sebenarnya kayak consumer agak laggard gitu. Tapi kemudian kita lihat properti juga masih agak laggard, kemudian telco juga super laggard dibandingin dengan banking sama kayak coal ya. Jadi teman-teman lihat sektornya kayak gini. Ini buat yang teman-teman hobinya invest ya. Kalau trading it's a different style of trading lah. Itu nggak bisa itu style masing-masing gitu. Tapi kalau teman-teman yang kayak emang punya view-nya jauh gitu ya jangan beli pas saham lagi all time high. Itu mas scalping aja lah kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak invest ya cari sektor yang masih laggard ya. Which is menurut saya telco juga teman-teman boleh lihat lah. Karena kan telco it's a part of economic growth juga ya. At the end of the day, I think the data growth itu bakal meningkat juga gitu. Jadi please be very careful dengan saham-saham atau aset apa sektor-sektor yang mau kamu kejar sih di tahun depan.
bentar ya, gue ada sedikit yang menarik juga sih. Tadi kan ada sempat mention SRTG. SRTG kan dia induknya dan dia invest di Adaro, and then ada Tebik juga ya. Ada beberapa MPMX dan lain sebagainya itu. Kalau SRTG hitungannya gimana ya? Karena kan kalau dilihat dari PI nggak mungkin. Kalau lihat dari PBV juga biasa pakai hitungannya tuh valuasi ini murah, ini mahal itu dari mana kalau misalnya perusahaan holding SK SRTG? Kalau kayak Saratoga, Saratoga sih sebenarnya it's a discount to their holding aja sih gitu. Kalau kita lihat gapnya terlalu market capnya terlalu jauh, biasanya dia akan kejar gitu. Jadi ya teman-teman tahu lah, mereka paling gede kan sekarang Adaro ya kayak Ya, you guys tahu lah market cap Adaro berapa gitu. Sekarang Saratoga berapa gitu. Jadi ya kalau kita lihat kan sebenarnya ini diskon tuh Adaro-nya aja berapa banyak. Tapi jangan dianggap kayak bahwa kayak market cap Saratoga ini akan bisa nempelin kayak tipis banget sama Adaro ya enggak juga gitu karena biasanya company apa holding itu punya diskonnya relatif cukup gede lah. Maksimal 20 apa maksimal itu paling yang bisa didapat cuma 20% kali ya karena baik lagi mendingan invest di operating company ya dibandingin dengan di holding company-nya gitu. Jadi ya I think Saratoga is a good choice lah kalau teman-teman mau dividen, tapi jangan bandingin bahwa saham ini akan bisa kayak kenceng kayak saham-saham yang tadi ada ngomong bumi tidak lagi datar atau apa ya beda tipe gitu. Jadi ini kan kita cari ngomong strategi untuk investing ya, bukan scalping atau swing trading quick gitu ya. Tapi cari-cari sektor yang menarik ya, balik lagi ya kayak Saratoga menarik, dividend play, ITMG menarik, tapi jangan belinya sekarang. Atau teman-teman kalau emang ekspektasinya coal tahun depan turun, cari yang anti coal gitu. Kalau misalnya kayak kita ngomongin kayak semen yang butuh banyak coal, terus nanti dengan harga coalnya turun, ada ekspektasi kenaikan penjualan semen, ya belinya semen gitu. Karena kan kita lihatnya forward looking ya, mungkin sampai first half 2023 gitu. Jadi mesti pinter-pinter gitu. Kalau kita udah mau menjauh dari coal, ya mesti kita cari thesis lawan coalnya. iya betul ya, betul. Kayak kebalikannya sebetulnya ya. Kalau call lagi Iya, tinggi, berarti kan yang terbeban besar adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan bakar energi dari coal ya. Itu salah satunya semen. Nanti kalau misalkan coalnya balik arah, semennya justru malah bakalan naik betul. ya, kebalikannya ya. Oke, oke, Betul, setuju, jadi setuju, setuju. itu kalau kita ngomongin fundamental ya, kita Iya, ini beda banget kalau ngomongin chart mas susah, wah kalau ngomongin chart nanti diadu lah, wah sahamnya belum rame lah, inilah kan iya, beda ya, it's a two different thing. iya, iya. Mungkin orang masih belum melihat kali ya kalau misalkan harga batu baranya nanti udah benar-benar reflect, benar-benar turun sampai 250, mungkin orang baru mulai cari-cari ya. Baru mulai, kalau sekarang mungkin harga di 400, harga batu bara masih di 400, semen buat industri semen pasti masih, mungkin masih orang masih belum lirik gitu ya, masih hot-hotnya masih. Nah, itu pasti bakalan orang mulai incer ya, momentumnya mungkin di situ ya. Kalau sekarang lihat dari trennya juga buat semen masih nggak gitu menarik ya, masih downtrend, masih di bawah, masih di situ aja, belum ada indikasi dia bakalan go up gitu. Jadi kayaknya the bear masih dibilang bear market juga, bearnya lebih kuat dari bullnya juga enggak sih sebetulnya. Tapi marketnya masih udah di situ-situ aja, nggak ada buying power yang emang mereka benar-benar minat di saham atau di sektor itu gitu. Kalau menurut pandangan gue sih. Iya, balik lagi ya. Ini kan sebenarnya ya pastilah kalau orang lihat kayak semen nanti coalnya turun ya kan sekarang wah teman-teman masih bullish. Kan ngapain gua invest di tempat lain gitu ya. Coalnya masih 400. Ya nggak salah juga gitu. Cuman kan kita kan mesti kayak mikir kan 400 sampai kapan. Kalau misalnya nanti udah 250 ya udah pasti semen kalau belum nyampe 250 yang akan terjadi biasanya apa? Kalau mungkin coal turun ke 300 ya udah pasti kayak fund manager pasti akan rebel coal mereka lah dan rebalancing call mereka, mereka coba shift. Kalau udah turun ke 300, I guess mereka pasti akan masuk basic material sih. Suka nggak suka gitu. Tadi ada yang bilang, wah penjualan properti rendah karena inflasi tinggi. Ya enggak juga gitu. Karena kan market is always pricing everything lah. Nah, gitu. Jadi Iya, ya nanti tiba-tiba muncul kan tahun depan, you know lah budget infrastruktur naik 7%. Jadi I think that's a good expectation sebenarnya kayak basic material mungkin naik ya. Memang sekarang sahamnya masih sideways gitu, coal price masih tinggi. Ya tapi kalau teman-teman time horizon investnya itu kayak 1 year, ya justru belinya this time around kan. Ya nggak usah beli all in, ya beli aja cicil gitu. Jadi baik lagi kuncinya sih sebenarnya ya your asset matching your liability,
terus sabar atau enggak, dan kayak if you have thesis, you know kayak why you buy the stock, ya beli saham downtrend, ya kalau buat kayak ada code value investing ya, for swing investing, ya I think that's the right time ya. Cuman mungkin kalian kalah momentum aja gitu. Kadang-kadang kan orang masih suka kecampur-campur nih, gue mau scalping, gue mau swing trading lah atau apa gitu. Tapi baik lagi ya, you you have to punya correct mindset on the macro call first before you can make a call bahwa oke ini saham lagi downtrend menarik, kita beli nggak ya sekarang. Jadi but it depends on the macro sih sebenarnya kalau teman-teman mau investnya lebih jangka panjang ya. Iya, oke, oke. Iya, emang beda antara kita mau invest dengan kita mau trading gitu ya. Tapi biasanya orang kalau ikut-ikut yang nonton-nonton di sini, yang nonton di IG Live, mereka cari-cari inspirasi, mereka carinya besoknya naik apa gitu biasanya.